Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di Discord aja kelanjutan alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoli dan Xiaolong mengetahui bahwa Xiaoyong telah menyerang Xiaoyan. Mereka lalu memutuskan untuk pergi ke Gunung Tianmo. Sementara itu, di puncak Gunung Tianmo, sebuah gerbang batu aneh tergantung di sana. Karena munculnya saluran reruntuhan kuno, Gunung Tianmo kini dipadati kelompok orang-orang di Zhao. Orang-orang itu lalu berkata, "Aku mendengar bahwa ada seseorang yang telah memasuki reruntuhan ini. Apakah itu benar?" "Ya, benar. Aku juga mendengarnya. Sepertinya dia berasal dari kelompok Xiao. Dia bernama Xiaoyan." "Oh, dia benar-benar beruntung," ucap dari orang-orang. Saat ini jauh dari kerumunan orang-orang, lubang spasial tiba-tiba terbentuk. Ada beberapa sosok perlahan muncul dari sana. Sosok ini menggunakan pakaian yang aneh, dan yang lebih mencolok adalah masing-masing dari mereka memiliki warna rambut dan mata yang berbeda. Saat setelah orang-orang dari klan iblis fantasi muncul di langit, mata semua orang tertuju pada mereka. Pria berbaju merah bernama Yaoxi, dan dia adalah tetua dari klan iblis fantasi. Dengan munculnya klan iblis fantasi, keempat klan lainnya juga muncul di langit di atas pegunungan Tianmo. Tidak ada yang menyangka bahwa kelima klan ini telah mengirim orang-orang terkuat mereka dengan status kekuatan tertinggi dari mereka masing-masing. Orang-orang dari 5 kekuatan utama, yaitu penganut Yi Xiao, lembah Tianming, klan pemusnahan, klan iblis fantasi, dan klan Xiao. Semuanya muncul di langit di atas pegunungan Tianmo, dan yang terkuat adalah klan Xiao. Melihat kekuatan yang muncul, orang-orang juga mulai membicarakannya. Ya, sepertinya kali ini akan menjadi pertempuran yang sangat sengit. Xiaolong yang berada di belakang orang-orang Xiao memandang sangat buruk orang-orang dari penganut Yi Xiao yang jauh. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan melihat di antara orang-orang Yi Xiao. Dia melihat ternyata Xiaoyong ada di antara mereka. "Xiaoyong pengkhianat," ucap dari Xiaolong. "Sekarang dia sudah menjadi anggota penganut Yi Xiao," ucap dari Yi Xintian. Xiaolong sangat marah, tetapi saat dia melihat Xiaoli menggelengkan kepalanya, Xiaolong tidak banyak bicara lagi. Xiaoli pasti memiliki rencananya sendiri. Pada saat ini, sebuah bayangan muncul di antara orang-orang klan Xiao. Dan begitu Xiaoqi ini muncul, banyak mata beralih kepadanya. Sebelum Xiaoyan tiba di benua ini, dia dikenal sebagai jenius pertama dari orang-orang klan Xiao. Dia adalah Xiaoqi. Xiaoyong yang berada di pihak penganut Yi Xiao melihat Xiaoqi, tinjunya lalu mengepal erat. Xiaoyong yang sejak dulu selalu mengagumi Xiaoqi sekarang menjadi musuhnya. "Xiaoqi, kamu juga ada di sini ya?" tanya dari Xiaoli. Xiaoqi lalu mengangguk. "Kakek, ada apa dengan gerbang batu ini?" tanya dari Xiaoqi. "Ini adalah reruntuhan kuno yang tersembunyi di pegunungan iblis, yang hanya ditemukan oleh junior baru dari klan kita secara tidak sengaja baru-baru ini," ucap dari Xiaoli. "Junior baru klan?" tanya dari Xiaoqi. "Banyak hal yang terjadi dalam klan setelah kamu pergi," ucap dari Xiaoli. "Memang apa saja yang terjadi dengan klan?" tanya dari Xiaoqi. "Sebenarnya muncul orang yang berbakat di dalam klan." "Xiaoqi, mungkin sekarang di dalam klan Xiao kamu bukan orang yang paling berbakat lagi," ucap dari Xiaoli. "Apa? Jadi ada bakat baru yang telah muncul ya?" ucap dari Xiaoqi. Xiaoli lalu tersenyum dan tidak berdaya. Xiaoli lalu mengangguk. Dia tahu kalau Xiaoqi akan sangat kaget mendengar ini. Meskipun dia kaget, tetapi Xiaoqi juga diam-diam mengagumi Xiaoyan. Dia juga telah mendengar bahwa Xiaoyan telah memasuki gerbang batu di reruntuhan kuno ini. Jika Xiaoyan berhasil keluar, dia akan meminta saran kepada Xiaoyan. Sekarang di sini mata semua orang tertuju pada 5 kekuatan besar di atas. Penghalang di depan gerbang batu hanya akan bisa terbuka oleh kekuatan 5 klan ini.
Sementara itu, Xiaoyan yang sedang duduk di kuburan iblis dan memulihkan kekuatannya, Zanlao berdiri di samping Xiaoyan. Dia lalu melirik Xiaoyan yang masih dalam pemulihan. Skill bertarung Xiaoyan saat ini masih terlalu lemah. Jika saja Xiaoyan bisa meningkatkan level pembakaran ke tahap level menjadi dingin, dia mungkin tidak akan kerepotan seperti ini. Xiaoyan lalu membuka matanya tiba-tiba. Sepertinya dia telah pulih sepenuhnya. Melihat Xiaoyan telah pulih sepenuhnya, Zanlao lalu berkata, "Aku rasa akan ada sesuatu yang datang ke sini. Aku tidak bisa membantumu lagi. Kamu harus menyelesaikannya sendiri ya. Hati-hatilah, aku akan kembali ke dalam menara dulu. Dadah," ucap dari Zanlao. Segera setelah Zanlao pergi, tiba-tiba retakan besar terjadi di permukaan tanah dan ular berkepala dua lalu muncul di sana. Raungan marah ular itu menyebar di udara. "Monster apa ini?" tanya dari Xiaoyan. Longyan yang merasakan Xiaoyan dalam bahaya, dia tiba-tiba muncul dari menara virtual. Tanpa ragu-ragu, dia lalu melangkah keluar dan sosoknya langsung terbang dan berubah menjadi seekor naga, langsung melesat ke arah ular berkepala dua itu. Wow! Longyan mengaum. Tangannya langsung mencengkram kepala ular itu dan menariknya hingga tubuhnya keluar sepenuhnya dari tanah. Setelah itu, Longyan menyerangnya dengan menggunakan petirnya. Terbuat, terbuat. Menghadapi serangan yang begitu kuat, ular berkepala dua itu tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Hingga akhirnya Longyan memancarkan tinju terakhirnya. Buar! Ular berkepala dua itu pun langsung hancur berkeping-keping. Setelah ular berkepala dua itu dihancurkan oleh Longyan yang berbentuk naga, bau darah segera memenuhi udara di sana. Dan roh-roh jahat di sekitarnya juga mulai bergerak secara tidak normal. Fenomena aneh ini tentu saja tidak bisa lepas dari pengamatan Xiaoyan. Xiaoyan melihat itu, dia lalu berkata kepada Longyan, "Longyan, sebaiknya ayo kita cepat pergi dari sini," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan bisa merasakan beberapa aura misterius yang mengalir ke arah mereka. Ketika Longyan mendengar kata-kata itu, Longyan masih berbentuk naga dan langsung mengangkat Xiaoyan dan bergegas pergi dari sana. Tetapi aura itu tetap mengikuti kemanapun Xiaoyan dan Longyan pergi. Tiba-tiba sebuah pesan melintas di benak Xiaoyan. Merasakan informasi yang tiba-tiba, Xiaoyan kebingungan. Apakah ini adalah kemarahan Huang Quantian? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Ketika Xiaoyan terkejut, Xiaoyan mendengar suara Zanlao. "Hei, nah sepertinya kamu telah membuat Huang Quantian di sini marah ya. Dan aku akan membantumu untuk memodifikasinya. Meskipun ini tidak sekuat skill bertarung, ini tidak sama dengan Huang Quantian milikmu sebelumnya," ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu mengangguk. Dia tidak lagi berbicara dan menutup matanya perlahan. Dia menjadi tenang dan mulai berlatih dengan hati-hati. Huang Quantian marah yang dimodifikasi oleh Zanlao ini melihat Xiaoyan sedang berlatih. Longyan lalu meningkatkan kecepatannya dan aura yang mengejar mereka pun tetap berusaha menyusul. Suara aneh datang dari aura itu. Aura itu seperti makhluk hidup dan letaknya sangatlah dekat di belakang mereka. Melihat aura misterius yang semakin menggila ini, Longyan merasa bahwa situasinya menjadi lebih berbahaya sekarang. Tiba-tiba sebuah suara yang mengejutkan jiwa terdengar di tempat ini. Suara itu seperti angin topan yang menyapu jiwa di sekitarannya. Gelombang suara jiwa ini ternyata dikeluarkan oleh Xiaoyan. Yang awalnya dia berlatih dengan mata tertutup, sekarang mata Xiaoyan lalu terbuka perlahan. Mulutnya terbuka sedikit dan gelombang suara yang kuat terus keluar dari mulutnya. Gelombang suara jiwa ini persis seperti Huang Quantian marah yang dimodifikasi oleh Zanlao. Saat gelombang suara Xiaoyan terus meningkat, aura misterius itu tampaknya mulai bergetar dan meledak di dalamnya. Aura misterius itu jelas lebih lamban daripada sebelumnya. Tetapi itu masih belum cukup. Xiaoyan masih merasa sangat tidak puas dengan ini.
Lalu Xiaoyan mengambil napas dalam-dalam dan kekuatan jiwa yang kuat dilepaskannya dengan sepenuhnya. Wah! Kekuatan jiwa yang kuat membuat kekuatan Huang Quan Tian marah terus meningkat dan semburan suara melesat ke arah aura misterius itu. Aura misterius itu diserang oleh kekuatan jiwa yang begitu dahsyat dan kecepatannya langsung turun dengan cepat. Xiaoyan akhirnya tersenyum karena dia merasa puas kali ini. Huang Quan Tian yang marah yang dimodifikasi kali ini memang jauh lebih baik dari sebelumnya. Hah, lumayan juga, ucap dari Xiaoyan. Namun Long Yan tiba-tiba berhenti bergerak. Ternyata di depan mereka banyak bayangan mengeliat dan menghadang mereka. Xiaoyan yang melihat banyak bayangan yang mengeliat, dia lalu berkata, "Sialan, ternyata kita masuk ke sarang ular," ucap dari Xiaoyan. Pada saat ini mereka telah terkepung. Posisi mereka masih sangatlah tidak menguntungkan. Akhirnya aura misterius itu pun telah tiba dan mereka terjebak dalam dua serangan besar kali ini. Xiaoyan lalu melepaskan kekuatan jiwa kaisarnya dan menyapu ruangan di sekitarnya. Tiba-tiba sebuah kilatan cahaya menarik perhatian Xiaoyan. Xiaoyan bisa melihat ke tempat di mana cahaya itu tiba-tiba dipancarkan. Cahaya itu dipancarkan dari pusat cincin di tanah. Xiaoyan sedikit penasaran, tetapi suasana mengerikan di sana membuat Xiaoyan tidak berani untuk menyelidikinya jauh lebih dekat. Ketika Xiaoyan sedikit gugup, suara Zanlao lalu terdengar di benak Xiaoyan. "Nah, cepatlah pergi ke arah cahaya itu. Di sana ada hal yang baik untukmu," ucap dari Zanlao. Setelah Xiaoyan mendengar kata-kata itu, sinar cahaya halus melintas di matanya dan kekuatannya kembali ke kondisi puncaknya secara instan. Ini adalah Julingzi. Benda ini bisa mengembalikan kekuatan Kaisar Bintang yang telah kelelahan ke kondisi puncaknya secara instan. Ini adalah pengobatan pemulihan tingkat rendah. Kekuatan Xiaoyan sudah penuh lagi, namun Xiaoyan masih sedikit ragu. Tetapi Zanlao sudah mengatakan ada hal yang baik di sana. Itu pasti sangatlah berharga. Sedangkan jika dia terus di sini, hanya ada perkelahian tanpa ujung nantinya. Long Yan, kembalilah ke menara virtual, ucap dari Xiaoyan. Long Yan langsung menuruti kata-kata Xiaoyan ini. Kemudian Xiaoyan melepaskan serangannya ke segala arah. Buar. Setelah melakukan serangan yang membabi buta, Xiaoyan langsung melesat masuk ke arah retakan di tanah. Sosok Xiaoyan semakin dekat ke pusaran cahaya itu sekarang. Tiba-tiba ada suara yang bergema mengucapkan sesuatu kepada Xiaoyan. "Hei kamu, kuburan ini adalah tempat terlarang. Bagaimana bisa kamu berada di sini?" Suara itu sangatlah mengerikan. Tetapi Xiaoyan tetap tidak berhenti dan tubuhnya masih bergerak dengan cepat. Tiba-tiba bayangan gelap melintas. Bayangan hitam menyerang Xiaoyan yang sedang bergegas menuju sumber cahaya itu. Bayangan hitam ini berdasarkan pengamatan Xiaoyan setidaknya memiliki kekuatan seorang kaisar bintang puncak. Jauh melampaui kekuatannya Xiaoyan. Xiaoyan lalu berbalik dan menghindari serangan itu. Tetapi beberapa bayangan melintas di belakangnya. Beberapa serangan datang dengan cepat ke arah Xiaoyan saat ini. Xiaoyan jelas berada dalam situasi yang sangat berbahaya kali ini. Bayangan hitam itu berubah bentuk menjadi cacing hitam. Cacing hitam itu lalu berkata kepada Xiaoyan, "Anak kecil, sepertinya kamu mencari mati ya." Dari suaranya jelas terlihat bahwa cacing itu sangatlah marah kali ini. Saat ini Xiaoyan menghadapi dua tingkat kekuatan yang jauh lebih tinggi dari miliknya. Dia hampir tidak memiliki harapan untuk menang kali ini. Tiba-tiba sosok Long Yan muncul lagi. Long Yan langsung menyerang cacing-cacing itu. Saat ini pertempuran antara Long Yan dengan cacing hitam itu pun berlangsung. Long Yan lalu memandang muram pada cacing hitam di sekitarnya dan tombak emas muncul di tangannya. Kemunculan Long Yan yang tiba-tiba ini membuat cacing hitam itu sedikit terkejut. Mereka bisa merasakan bahwa kekuatan Long Yan lebih tinggi daripada Xiaoyan. Xiaoyan lalu mendesak kesal. Sepertinya dia harus melewati level ini untuk mencapai pusat cahaya itu. Pedang Xiaoyan langsung dipukulkan ke arah tanah. Retakan tanah pun langsung meledak. Buar!
Setelah ledakan itu terjadi, beberapa cacing hitam lalu mengangkat kepala mereka. Sekarang situasi mereka menjadi sangat tidak menguntungkan. Jika mereka masih bertarung dengan Xiaoyan di sini, mereka khawatir seluruh sarangnya ini akan hancur. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. "Kalian semua pergilah, biar aku yang mengurus manusia ini," ucap dari suara itu. Sosok kuat tiba-tiba muncul melayang di udara menatap Xiaoyan dan Longyan. Tubuh sosok itu berkulit hijau jelas. Itu bukanlah manusia, tetapi cacing. Kekuatannya telah mencapai 2 bintang kaisar dan dapat berubah menjadi bentuk manusia. Setelah mendengar kata-kata sosok itu, kelompok cacing itu pun bergegas keluar dari sana. Sosok itu lalu berkata kepada Xiaoyan, "Hei bocah, apakah kamu yang membuat keributan di sini? Jika benar, aku akan membunuhmu sekarang," ucap dari sosok itu. Mendengar kata-kata sosok itu, Xiaoyan lalu tersenyum dan berkata, "Coba saja kalau kau bisa," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu memegang erat pedang kuno konstan api, lalu tubuhnya perlahan melayang. Sosok itu lalu berkata, "Pedang kuno Tian Guohe. Aku tidak menyangka seorang kaisar bintang 1 menengah bisa memilikinya. Tetapi asal kamu tahu saja, pedang itu tidak akan bisa mengubah hasil akhir dari pertarungan kita," ucap dari sosok itu. Xiaoyan segera berteriak, "The body of Emperor Yan." Api yang berbeda dengan cepat melonjak dan terbang ke tubuh Xiaoyan. Tubuhnya pun segera membengkak. Pedang kuno konstan api juga ikut membesar. Melihat transformasi Xiaoyan, sosok itu segera mengulurkan tangannya. Doki segera berkumpul di tangannya. Setelah itu ditembakkan ke arah Xiaoyan. Ya, buar! Melihat serangan ke arahnya, Xiaoyan lalu berkata, "Uang kuat flame." Telapak tangan energi besar segera ditembakkan ke arahnya. Kedua serangan itu pun bertabrakan. Serangan sosok itu pun hancur seketika, tetapi tidak dengan telapak tangan energi milik Xiaoyan. Badai energi pun terus menyapu. Telapak tangan energi terus melesat ke arah sosok itu. Sosok itu segera merentangkan tangannya. Kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Buar! Telapak tangan energi Xiaoyan pun runtuh. Begitu telapak tangan energi ini hancur, teguk darah telah dimuntahkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan segera berteriak, "Longyan, kembali ke menara," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tahu bahwa dia tidak akan punya peluang menang dalam pertarungan ini. Saat Longyan hendak kembali ke menara, sosok cacing itu tiba-tiba muncul di atasnya. Sosok cacing itu segera menghantamkan serangannya ke arah Longyan. "Mau kemana kau?" ucap dari cacing itu. Buar! Sosok cacing itu segera menatap tajam ke arah Xiaoyan. Kapas Kaisar Bintang 2 tiba-tiba dilepaskan olehnya. Dia segera membentuk segel tangan yang rumit. Setelah itu melesat ke arah Xiaoyan. Hiat! Setelah berada beberapa langkah dari Xiaoyan, sosok cacing itu kembali membentuk segel tangan. Tangan sosok cacing bergetar, Doki berkumpul di tangannya. Setelah itu tinjunya segera dihantamkan ke arah Xiaoyan. Wah, buar! Tubuh Xiaoyan jatuh menghantam tanah. Seteguk darah pun kembali dimuntahkan olehnya. Longyan yang melihat Xiaoyan diserang dengan begitu ganas, Longyan segera mengaum. Tubuh Longyan membengkak. Dia segera cepat terbang ke arah Xiaoyan. Tetapi sebelum sampai, sosok cacing itu segera menembakkan serangannya ke arah Longyan. "Sebaiknya kau diam." Buar! Longyan pun terjatuh ke tanah. Sepertinya situasi Xiaoyan dan Longyan saat ini dalam sangat keadaan kritis. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil mengalahkan sosok cacing hitam itu atau ada Dewi Fortuna yang turun tangan? Gua masih penasaran sama Zhang Lao. Selama ini Zhang Lao cuman ngemeng doang, kagak ngeluarin kekuatannya. Apakah sekarang nih saatnya Zhang Lao itu mengeluarkan kekuatannya ketika keadaan Xiaoyan dan Longyan dalam keadaan yang sangat berbahaya, getir seperti ini? Kita nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian.